Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, selamat datang ke dalam serial Lidah Seorang Murid. Kali ini saya mengambil judul Unta dan Lubang Jarum dengan bacaan firman Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan siarah yang diadakan beberapa waktu yang lalu, rombongan kami menyempatkan diri untuk mendaki Gunung Sinai. Medannya berat, berliku-liku, dan karena itu sangat menguras tenaga. Di Sinai tak ada jalan yang mulus. Yang ada hanyalah jalan sempit berbatu. Dan itu tentu tidak mudah. Lagi pula untuk dapat mencapai puncak Sinai dan menikmati suasana matahari terbit, maka kita harus memulai pendakian sekitar jam 01 dini hari. Beberapa pesiarah memutuskan untuk berjalan kaki. Berjalan dalam gelap dengan bermodalkan sentel. Tetapi bagi sebagian besar pesiarah, termasuk rombongan kami memilih untuk menggunakan fasilitas angkutan yang disediakan. Ya, seperti para pesiarah lainnya, kami memilih untuk naik unta, binatang berpunuk khas padang gurun. Bagi orang-orang gurun, peran unta sangat besar. Ia dapat bertahan di wilayah yang kurang air. Unta juga adalah alat transportasi yang handal. Unta memang tidak membawa kami sampai ke puncak Sinai. Tetapi setidak-tidaknya kami dapat menghemat begitu banyak tenaga untuk dapat tiba di puncak Sinai. Yang konon di sana Tuhan telah memberikan ke-10 firman bagi umat Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui firman Tuhan kita bicara tentang unta dan lubang jarum. Unta dan jarum sesungguhnya adalah dua entitas yang bertolak belakang. Yang satu besar, sebaliknya yang lain kecil, bahkan sangat kecil. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum, itu sesuatu yang tidak mungkin.
Kalaupun tindakan ini mesti dipandang sebagai suatu upaya, maka upaya itu pasti sia-sia. Ya, tidak mungkin unta dapat masuk melalui lubang jarum. Karena itu kita harus mengatakan bahwa ungkapan Yesus lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum sesungguhnya hanyalah kiasan. Suatu ungkapan yang bersifat simbolik yang akan menerangkan tentang suatu tindakan yang sia-sia. Suatu tindakan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ungkapan lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum digunakan oleh Yesus pasca perjumpaannya dengan seorang muda yang kaya. Orang muda ini datang kepada Yesus untuk meminta advice tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal dengan mengajukan pertanyaan. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan seperti ini mesti dibaca sebagai perbuatan baik apakah yang mesti harus aku lakukan sedemikian sehingga kemapanan hidupku saat ini dapat terus dipertahankan. Bahkan dipertahankan sampai kepada kehidupan yang kekal. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku tidak jatuh miskin sekarang dan di masa yang akan datang. Bahkan tidak jatuh miskin sampai ke akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, boleh jadi orang muda ini tidak terlampau yakin dan dengan dirinya dan kemapanannya saat ini. Bahkan selalu saja ada kemungkinan bahwa sebenarnya orang muda ini takut kehilangan kemapanan yang sekarang ini ia miliki. Ia karena itu mencari Tuhan. Ia mencari Tuhan untuk memastikan bahwa ia tidak akan jatuh melarat. Ia karena itu membutuhkan legitimasi. Ia butuh kekuatan Tuhan untuk dapat memastikan bahwa kemapanannya akan terus berlangsung kekal. Orang muda ini datang kepada Yesus. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-17 dari bacaan kitab. Saudara yang dikasihi dan diberkati, Yesus tentu tahu motivasi orang muda ini. Tetapi untuk memastikannya, maka suatu tes kecil diajukan oleh Yesus kepada orang muda ini dengan suatu pernyataan yang kontroversial. Kepada orang muda ini Yesus berkata, "Hai orang muda, pergilah, jualah segala milikmu." Ayat yang ke-21. Ini tentu akan menjadi suatu ungkapan yang sangat tidak diduga.
Ini bahkan dapat menjadi ungkapan yang menggoncangkan batin dari orang muda ini. Hasilnya seperti yang kita duga. Orang muda ini pergi. Ia pergi meninggalkan Yesus. Dan Injil Matius memberikan alasan. Sebab banyak hartanya. Ayat yang ke-22. Sebab banyak hartanya, maka ia meninggalkan Yesus yang bicara kepadanya agar ia pergi dan menjual segala miliknya. Bagi kita, orang muda ini tidak cukup siap untuk mengikuti Yesus. Hanya karena bahwa hatinya melekat pada harta miliknya. Tidaklah mengherankan Yesus kemudian berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-24. Saudara sekalian yang diberkati, bacaan ini sesungguhnya telah menguji secara kritis motivasi seseorang, termasuk motivasi saudara dan saya ketika kita memutuskan untuk datang kepada Yesus. Orang muda ini mungkin ingin membangun kolaborasi dengan Tuhan untuk memuluskan agenda-agendanya. Untuk memperkuat aksesnya kepada kepemilikan, kepada harta miliknya, ia membangun hubungan dengan Tuhan. Ia ingin agar Yesus memberikan dukungan. Tetapi juga teristimewa legitimasi terhadap agenda-agendanya. Dan Yesus menampik motivasi-motivasi seperti ini. Engkau mesti menaruh agenda-agendamu di hadapan Tuhan dan dengan terbuka mengambil bahagian dalam agenda-agenda Tuhan, bukan sebaliknya. Jika engkau mencari Tuhan, maka biarkanlah Tuhan berbicara kepadamu, bukan sebaliknya. Engkau memaksakan kehendakmu untuk kemudian juga menjadi kehendak Tuhan. Engkau mesti dapat mengosongkan dirimu. Engkau mesti dapat kembali ke titik nol untuk kemudian mengikuti Yesus. Dan orang muda tidak siap untuk itu. Ia pergi dengan sedih hati. Pesannya jelas. Engkau mesti meninggalkan untamu. Engkau mesti turun dari untamu untuk dapat berjalan bersama Tuhan. Engkau mesti membiarkan Tuhan menuntun engkau. Juga termasuk ketika mana Tuhan menuntun engkau dalam perjalananmu
melintasi lubang jarum. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.